Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Satifah Lubis dan teman saya Agung Wiguna. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang tawakal dan ridho. Yang pertama adalah makna dan hakikat tawakal. Tawakal dalam bahasa Arab adalah turunan dari kata wakil. Wakil artinya orang atau zat yang dijadikan wakil atau yang dipercayai untuk mengurusi segala urusan. Jadi, tawakal bermakna menjadikan seseorang atau zat yang dipercayai untuk menyelesaikan segala urusan. Sementara hakikat tawakal adalah penyerahan penyelesaian dan keberhasilan suatu urusan kepada wakil. Jadi, ketika kita bertawakal kepada Allah, maka kita mempercayai Allah dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Yang kedua adalah tingkatan-tingkatan tawakal. Jadi, tawakal itu memiliki beberapa tingkatan. Menurut kadar keimanannya, menurut tekadnya, menurut kecintaan orang yang melakukan tawakal tersebut. Yang pertama adalah mengenal Robnya, berupa sifat-sifatnya, kekayaannya, kemandiriannya, serta berakhirnya segala perkara kepada ilmunya. Yang kedua adalah menjadikan sebab dan akibat. Yang ketiga adalah mengokohkan pijakan dan hati kepada tauhid tawakal. Lalu, yang keempat adalah bersandarnya hati dan ketergantungan serta ketentraman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Lalu, menyerahkan hati kepadanya, membawa seluruh pengaduan hanya kepada Allah dan tidak menentang segala keputusan Allah. Dan yang terakhir adalah melimpahkan segala wewenang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah hukum tawakal. Jadi tawakal itu adalah fitrahnya manusia. Manusia akan bergantung kepada sesuatu yang diyakininya mampu menolongnya. Hanya saja, terkadang manusia bergantung kepada makhluk, seperti bergantung kepada manusia lain. Itu hukumnya adalah syirik. Dan bergantung kepada Allah, hukumnya adalah wajib. Jadi, tawakal kepada Allah hukumnya adalah wajib. Yang selanjutnya adalah kedudukan tawakal. Tawakal kepada Allah merupakan suatu bentuk keimanan kepada kekuasaan Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, serta berhusnuzan kepada Allah. Tawakal adalah separuh dari din. Din adalah agama. Karena agama terdiri dari ibadah dan isti'anah. Isti'anah adalah meminta pertolongan, dan tawakal sendiri tidak dapat dipisahkan dari isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Seperti yang tergambar dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Yang terakhir yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah kondisi yang diwajibkan untuk bertawakal. Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk selalu bertawakal dalam segala kondisi. Karena tawakal sendiri menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang bisa dilakukan tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Agung Wiguna mengenai materi tentang ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Wiguna dari kelompok 12. Kali ini saya akan melanjutkan materi ridho yang sebelumnya materi tawakal telah dijelaskan oleh saudari Oriza Satifah Lubis. Ridho berasal dari bahasa Arab yaitu al-ridho yang artinya suka, rela, dan senang. Ridho merupakan pelepasan ketidakpuasan atau ketidaksenangan pada dalam hati atau diri manusia. Sedangkan menurut istilah, ridho sendiri adalah kondisi atau sikap lapang dada yang harus diterima oleh manusia atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhnya ridho di dalam hati manusia dimulai dari tumbuhnya rasa cinta, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho merupakan kondisi di mana hati manusia itu menerima jika seseorang muslim mampu merealisasikannya, maka diri atau hati manusia itu sendiri akan memiliki jiwa yang tenang serta tentram. Selanjutnya adalah macam-macam ridho. Ridho terbagi dua, yaitu ridho billah dan ridho anillah.
Ridho billah yaitu ridho terhadap Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan ditaati, seperti seorang muslim yang harus menjalani segala perintahnya, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ridho anillah yaitu ridho terhadap ukuran atau batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesehatan, bentuk fisik, rezeki, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bersikap ridho. Orang yang memiliki sikap ridho merupakan orang-orang yang mampu menerima yang terjadi pada dirinya, yang mana ia tidak merasa kecewa atas apa yang telah ditimpakan kepadanya. Orang yang ridho adalah orang mukmin yang meyakini bahwa apa yang menimpanya adalah segala sesuatu yang ditentukan atau merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami sebagai pemakalah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.